Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film zombie Tidal Wave, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan 3 orang yang tinggal di kapal sedang memancing. 3 orang ini terdiri dari pemilik kapal yang bernama Hunter, asisten Hunter yang bernama Ray, dan keponakan Ray yang bernama Jada. Saat sedang memancing, tiba-tiba mereka menemukan sebuah mayat yang mengapung dan memutuskan untuk menariknya ke atas kapal lalu menutupnya dengan sebuah kain. Setelah itu, mereka pun kemudian kembali beraktivitas. Nah, saat Jada sedang mengurus kapal, tiba-tiba dia melihat mayatnya hilang dan dia pun langsung diserang oleh mayat tersebut yang ternyata merupakan zombie. Jada langsung teriak minta tolong, tapi terlambat karena dia udah keburu digigit oleh zombie itu. Hunter dan Ray yang mendengar itu langsung mendatanginya. Ray lalu mengurus Jada, sedangkan Hunter mengurus zombie itu. Hunter kemudian menusuk perut si zombie dan meninggalkannya untuk mendatangi Jada dan Ray. Namun saat mereka berkumpul, tiba-tiba zombie itu kembali lagi. Hunter yang bingung pun akhirnya memutuskan untuk membuang zombie itu ke laut. Nah, di sini mereka nggak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Hunter lalu menghubungi dokter yang bernama Kenzie dan meminta bantuannya untuk memeriksa Jada. Hunter kemudian membawa kapal ke pelabuhan dan bertemu Kenzie di sana. Kenzie langsung memeriksa Jada dan kemudian mengatakan kalau luka gigitan Jada nggak terlalu parah. Jada lalu dibawa oleh ambulan ke rumah sakit dengan didampingi Ray. Sedangkan Hunter mengurus kasus ini dan mendatangi polisi pantai yang bernama Akoni. Hunter menjelaskan apa yang terjadi, tapi Akoni mengatakan kalau kemungkinan yang dilihat mereka adalah monster laut. Hunter pun bersikeras kalau yang dia lihat bukanlah monster laut. Hunter juga melaporkan kalau dia melihat sebuah patahan di dasar laut yang bersinar dan menyuruh Akoni menyelidikinya. Hunter kemudian membawa Akoni mendekati patahan tersebut dengan kapalnya. Di sini, Hunter mengirim kamera ke dasar laut untuk melihat patahan itu. Dan saat kamera mencapai patahan, tiba-tiba ada zombie yang menuju ke atas laut. Awalnya Akoni nggak mempercayai hal itu, tapi saat melihat sekumpulan zombie di atas laut, dia langsung percaya dan menyuruh rekannya yang berada di pantai untuk mengevakuasi semua orang yang berada di pantai. Hunter lalu menelpon Kenzie untuk mengamankan Jada jika Jada bersikap aneh karena digigit zombie. Saat Hunter dan Akoni ingin pergi dari sana, tiba-tiba terdapat gelombang tinggi air laut di belakang mereka, dan hal itu akan menyebabkan tsunami. Seremnya, di dalam gelombang itu terdapat ratusan atau bahkan ribuan zombie. Melihat itu, Hunter langsung menjalankan kapal menuju ke darat. Sedangkan orang-orang di darat berlarian karena melihat gelombang air laut yang akan menghantam. Tapi mereka terlambat, karena tsunami zombie itu sangat cepat dan berhasil menghantam daratan. Untungnya, tsunami itu hanya sampai sebatas pantai dan gak mencapai kota. Tapi, semua zombie berhasil mendarat di pantai dan menyerang semua orang yang berada di situ. Hunter dan Akoni yang juga berhasil mencapai pantai, menolong orang-orang dengan menembaki para zombie dan membunuhnya. Tapi, zombie terlalu banyak dan berhasil menggigit banyak orang, sehingga orang-orang yang tergigit pun berubah menjadi zombie juga. Di sisi lain, di rumah sakit, Ray yang sedang menjaga Jada dikejutkan dengan Jada yang sudah berubah menjadi zombie. Di sana, Jada menyerang para perawat. Untungnya, Ray berhasil kabur. Kenzie yang juga berada di rumah sakit berhasil diamankan oleh Ray dari serangan zombie, dan mereka bersembunyi di sebuah kamar rumah sakit. Tapi, hal itu nggak berlangsung lama, karena para zombie mengetahui keberadaan mereka dan mencoba menerjang pintu kamar mereka. Di pantai, karena terlalu banyak zombie, Hunter dan Akoni memutuskan untuk pergi ke stasiun polisi dengan menggunakan mobil. Nah, di dalam mobilnya, tiba-tiba sudah ada orang yang bersembunyi yang bernama Blaine dan pacar Blaine. Karena udah gak ada waktu lagi, akhirnya Hunter membawa Blaine dan pacarnya ikut ke stasiun. Di stasiun, zombie berdatangan dan menyerang Blaine dan pacarnya. Tapi Blaine yang sangat egois malah menyelamatkan dirinya sendiri dan masuk ke stasiun dan merelakan pacarnya digigit zombie. Hunter yang melihat itu pun marah kepada Blaine. Di dalam stasiun, mereka aman karena seluruh pintu terkunci, dan di sana terdapat rekan Akoni yang bernama Pok. Nah, namun di sini Blaine mengambil pistol milik Pok dan mengancam mereka semua. Blaine meminta seluruh senjata di sana, tapi Hunter nggak memberikannya, sehingga Blaine pun menembak Pok sampai tewas. Untungnya, setelah itu Hunter berhasil melumpuhkan Blaine dan memborgolnya di suatu ruangan. Di sisi lain, terdapat sekelompok anak muda yang terdiri dari putri Kenzie yang bernama Samantha, putri Akoni yang bernama Tani, dan 2 teman mereka yang bernama Deck dan Ren. Awalnya mereka berada di dekat pantai, tapi setelah melihat banyak zombie, mereka kabur untuk mencari tempat aman.
Mereka pun pergi ke sebuah pasar, tapi sialnya di dalam sana mereka malah terjebak karena banyak zombie. Dan di sini Ren diserang dan gak dapat diselamatkan. Di sini juga Tani terpisah dengan Samantha dan Deck karena mereka sudah dikelilingi oleh zombie dan Tani harus mencari jalan lain. Di stasiun, Hunter mencari informasi mengenai kasus yang terjadi, sedangkan Akoni mencoba mencari pertolongan lewat radio. Kemudian saat Hunter sibuk, Akoni diam-diam mengambil sebuah berkas bertuliskan Revok Pharmaceuticals yang mencurigakan. Dia kemudian menghancurkan berkas tersebut lalu bergabung dengan Hunter. Di sini, Hunter menemukan informasi mengenai kapal Revok Industri yang mencurigakan, yaitu mereka melakukan sesuatu di laut, tapi datanya disembunyikan dan dibuang. Nah, tiba-tiba zombie berhasil memecahkan kaca stasiun sehingga Hunter dan Akoni harus bergerak. Mereka pun mendorong mundur para zombie dengan tameng dan menembakkan sebuah bazooka. Tapi hal itu nggak dapat membunuh para zombie itu. Sialnya, tiba-tiba terdapat tsunami zombie susulan. Lalu Hunter dan Akoni pun memutuskan untuk pergi mencari bala bantuan. Di sisi lain, Tani yang dikejar para zombie berlari sampai ke sebuah hutan. Dan di sini dia melihat ada rumah terpencil di atas hutan dan dia pun menuju ke sana. Sesampainya di sana, Tani melihat kalau rumah itu terlihat sangat aman karena dibatasi dengan pagar yang kokoh. Nah, rumah itu ternyata milik seorang peneliti yang bernama Marty. Awalnya Marty nggak mau membukakan Tani pintu, tapi setelah Tani membuktikan kalau dia nggak tergigit zombie, akhirnya Marty membukakan pintu. Di sini, Tani meminjam sebuah radio untuk menghubungi Akoni dan dia pun mengatakan kepada Akoni tentang keberadaannya. Lalu, Tani juga meminta Akoni untuk menolong Samantha yang masih berada di pasar. Kemudian, Akoni bersama Hunter pergi ke pasar dan bertemu dengan Samantha dan Deck yang sedang dikelilingi oleh zombie. Di sini, Deck merelakan dirinya untuk menyelamatkan Samantha. Dan akhirnya, Samantha dapat selamat dan bergabung bersama Akoni dan Hunter. Selanjutnya, mereka pergi ke rumah sakit untuk menjemput Ray dan Kenzie. Awalnya mereka kesulitan mencari Ray dan Kenzie, tapi Samantha berinisiatif menghubungi mereka melalui speaker rumah sakit. Kemudian Samantha, Akoni, dan Hunter harus menghadapi para zombie di rumah sakit setelah melakukan sedikit kebisingan. Untungnya mereka bisa menghadapi para zombie itu dan mereka juga berhasil bertemu dengan Ray dan Kenzie. Selanjutnya mereka pergi ke rumah Marty untuk menjemput Tani. Di sana, Akoni meminjam radio Marty dan pergi sendirian. Namun, tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari ruang kerja Marty dan mendatanginya. Nah, di sini dapat kita ketahui kalau ternyata Marty meneliti satu zombie dan zombie tersebut lepas. Akoni pun bertemu dengan zombie itu dan tergigit olehnya. Akoni kemudian meminta bantuan, sehingga yang lainnya pun datang dan zombie tersebut dapat dibunuh. Nah, Akoni yang terkena gigitan di sini masih bisa bertahan. Kemudian mereka semua membuat rencana untuk mengakhiri permasalahan zombie ini dan mereka pergi kembali ke laut karena itu merupakan asal mulanya. Di perjalanan, Akoni menjelaskan semua yang dia ketahui, yaitu kalau semua ini adalah akibat dari perusahaan Revok yang gagal dalam membuat obat. Kita juga dapat mengetahui kalau awalnya Revok berencana membuat obat anti penuaan, tapi obat tersebut belum siap dan malah gagal setelah dicoba di manusia. Untuk menutupi itu semua, Revok menenggelamkan sebuah kapal bersama obat dan manusia uji cobanya. Nah, hal inilah yang membuat manusia menjadi zombie dan keluar dari laut. Setelah cerita itu, Akoni nggak bisa melanjutkan perjalanan, sehingga dia ditinggalkan sendirian. Dan gak lama kemudian, Akoni pun berubah menjadi zombie. Setelah itu, Hunter bersama yang lainnya melanjutkan perjalanan dan sampai di pelabuhan. Di sana mereka berpisah. Marty, Ray, dan Tani pergi ke tengah laut untuk meledakkan kapal beserta obat-obat milik Revok yang berada di dalam laut. Sedangkan Hunter, Kenzie, dan Samantha memancing para zombie untuk mendekat. Mereka juga menyiapkan aliran listrik untuk membunuh para zombie. Di sisi lain, Marty yang mau menyelam untuk meledakkan bom ke dasar laut tertangkap para zombie dan tergigit, sehingga Tani menggantikannya untuk menyelam. Sementara itu, Hunter, Kenzie, dan Samantha pun berhasil mengerjakan tugas mereka untuk memancing para zombie. Sedangkan Ray yang dikepung para zombie di laut memutuskan untuk meledakkan kapalnya bersama-sama dengan dirinya setelah Tani menyelam. Karena itu, para zombie pun akhirnya musnah. Tani yang menyelam pun kemudian berhasil kembali ke daratan dan berkumpul dengan Hunter, Kenzie, dan Samantha. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Zombie Tidal Wave. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.
Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.